Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi dil jalali wa syari'il harami wal halali musolliyan ala rasulil mustafa wa alihil mustakmilina syarofa. Innallaha fadalla bani adam wa fadallahu ala kasiri miman khalaqahu tafdila amma ba'du. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian dari kawasan Pasir Jambu, subuh-subuh biasa aki ngumpul jeung aki-aki deui jeung nini deui. Tuh ya, tinggal tuh lihat tuh, ada teman-teman aki, ada bala-bala, aya naon kopi, aya rokok biasa. Bada wiridan ustad sok tara buru-buru uwi, kitu we ngararobrol. Obrolan naon penting kamari nyaeta obrolan ngeunaan Indonesia menang ka Korea. Atuh aki ge milu bagadang di 11:30 anggeus-anggeus jam 4. Baru selesai jam 4 itu karena kan tembak-tembakannya aja itu penaltinya aja sampai 10. Perpanjangan waktu itu setengah jam. Tambah dengan tambahan waktu. Ya pokoknya lah begitulah. Alhamdulillah Indonesia bisa nebus semifinal. Mudah-mudahan sampai ke final. Nah Aki saat ini akan cerita, kemarin ada yang bertanya tentang motivasi. Udah dijelaskan. Jadi ada 6 motivasi itu ya. Paling tidak yang pertama adalah dari seimbang menjadi tidak seimbang, terjadilah kebutuhan, dari kebutuhan mencari cara, lalu dilaksanakan dan kembali lagi kepada seimbang dalam kehidupan yang berbeda dan meningkat. Siang ini atau malam ini ada yang melanjutkan kalau pendidikan orang dewasa gimana? Nah ini juga pekerjaannya PLS ya. PLS itu adalah pendidikan luar sekolah. Aki kan dari situ tugas belajarnya. Nah di pendidikan orang dewasa mah bukan dari seimbang. Tapi orang itu berangkat dari pengalaman. Karena orang dewasa itu sudah banyak segudang pengalamannya. Baik itu pengalaman dalam suka maupun pengalaman dalam duka. Karena itu maka proses diskusinya bukan merubah sikap dari seimbang ke tidak seimbang. Tapi kita tampilkan, kita rumuskan dari pengalaman-pengalaman mereka. Nah jadi dari pengalaman itu terus curah pendapat. Itu cara pendidikan orang dewasa. Makanya Aki dulu tidak pernah menyebutkan bahwa hukum punya anak itu begini, tidak disebut begitu. KB itu karena anak dan kawin itu kan bukan wajib mutlak, tidak begitu. Tapi kita tanyakan baik kepada yang mempunyai ilmu keagamaan maupun kepada yang lain. Punten Pak Ustadz, mohon maaf Pak Kiai, kalau hukum punya anak itu apa ya di dalam Islam? Jadi kita itu seolah-olah tidak tahu, menggali pengalamannya dan wawasannya dia. Sebab kalau kita ponis malah dia tidak senang. Itu kegagalan waktu kita minta vasektomi mau ke Payakumbuh itu ya, ke Padang. Itu karena kita katanya menggurui kepada para ulama. Jadi gak senang ulama itu. Nah kalau kawin itu apa ya hukumnya? Begitu caranya itu menggali pengalaman dan pendapat orang. Bila dia menyebutkan bahwa itu hukumnya wajib, di ayat berapa Pak Ustadz? Di surat apa Pak Ustadz? Supaya saya sebagai penyuluh bisa menjelaskan ke tempat lain. Di situ mulai gelagapan. Nah makanya ada pembanding. Itulah yang disebut dengan musyawarah masyarakat desa dulu begitu caranya. Yaitu bagaimana menggali pengalaman, kemudian curah pendapat, diskusi,
setelah diskusi ada kesimpulan. Jadi 4 langkah ke situ. Yaitu pengalaman, curah pendapat, diskusi, dan perumusan. Jadi ada rumusan. Setelah perumusan barulah kita mengaplikasikan apa yang kita diskusikan tadi. Yang rumuskan. Setelah diskusi menjadi lagi pengalaman yang baru. Itu bedanya siklus motivasi dengan siklus pendidikan orang dewasa. Sekali lagi kepada orang dewasa kita tidak boleh menggurui. Bahkan kita sebagai penyuluh, sebagai orang yang itu harus handap asor. Ya, harus DP-DP. Harus sepertinya kita tidak tahu. Walaupun kita tahu harus berpikiran saya tahu apalagi orang lain. Saya bisa apalagi orang lain. Itulah pola pendidikan orang dewasa. Itu saja Aki ingin mengemukakan hal begitu. Karena alhamdulillah ya. Sekarang ini lagi banyak tontonan malam kan. Ada Liga 1. Ada Pro Liga Poli. Jadi Aki teh kumaha ada karsepnya. Karena senang. Dan insya Allah sekarang ini lagi musim-musimnya halal bihalal. Di RT ada halal bihalal. Di masjid ada halal bihalal. Di mana-mana. Insya Allah katanya juga diundang tanggal 11 Mei itu halal bihalal di Juken Kabupaten Bandung bertempat di Banyaran Tenanahaun Tengaran. Kampung Batu ya, Kampung Batu yang dekat Balai Endah itu. Mudah-mudahan kita panjang umur semuanya bisa kita hadir ke sana ya. Juga banyak lagi acara-acara bulan Syawal ini kawinan. Insya Allah tanggal 2 Aki ke Cianjur jajab anakna Ustad. Tanggal 5 itu alo 2 deh kumaha nggak bagi waktu nah begitulah kira-kira geus kolot makin gitu lah. Kemarin juga dengan Pak Saud ngobrol dengan Pak Ius